Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resi Pangestu dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Informatika kelas 3C dengan NPM 2206601211180. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus requirement engineering dan metode prototype, waterfall, dan agile untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, mari kita langsung mulai saja. Yang pertama, apa itu requirement engineering? Requirement engineering adalah fase terdepan dari proses rekayasa perangkat lunak yang mengurusi masalah yang berhubungan dengan tujuan, fungsi, dan batasan-batasan pada sistem software. Tahapan dalam proses requirement engineering meliputi elicitation, specification, validation, dan verification. Di sini kita memiliki sebuah studi kasus tentang seorang stakeholder yang ingin membuat sebuah aplikasi informasi wisata yang memiliki fitur memesan tiket untuk liburan dan memesan hotel. Untuk studi kasus tersebut, kita memiliki 5 proses tahapan yang bisa kita gunakan. Ada elicitation, feasibility study, specification, validation, dan verification. Elicitation adalah pada tahap elicitation, kita melakukan pengumpulan kebutuhan dari pengguna atau stakeholder, yaitu seperti ingin dibuat desain seperti apa, ingin fitur seperti apa, dan ingin apa saja kegunaan yang bisa digunakan dalam aplikasi tersebut. Setelah elicitation, kita masuk feasibility study. Pada tahap ini, kita melakukan analisis kebutuhan dan biaya pembuatan untuk membuat aplikasi tersebut agar tidak over dan kekurangan dana. Setelah feasibility study, kita masuk ke specification. Pada tahapan ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan yang telah dikumpulkan pada tahap elicitation. Itu informasi-informasi yang kita dapatkan saat mewawancara seorang stakeholder, kita masukkan ke dalam specification untuk membuat sebuah aplikasi tersebut. Setelah specification, kita masuk validation. Pada tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap specification sesuai dengan kebutuhan pengguna atau stakeholder. Jadi setelah pembuatan aplikasi tersebut, kita memperlihatkan pada stakeholder apakah sudah sesuai atau belum. Saat stakeholder memberikan feedback bahwa itu belum sesuai, kita melakukan revisi ulang untuk pembuatan aplikasi tersebut. Tapi setelah stakeholder mengokekan aplikasi tersebut, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu verification. Pada tahap verification dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat telah memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap specification. Jadi ini proses akhirnya bahwa aplikasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan stakeholder tersebut. Selanjutnya, ada sebuah metode. Kita akan membahas 3 metode, yaitu metode prototype, metode waterfall, dan metode agile. Yang pertama, metode prototype. Metode ini dilakukan dengan membuat prototipe sistem yang akan dikembangkan terlebih dahulu sebelum sistem yang sebenarnya. Prinsip dari metode prototype adalah mengembangkan sistem secara bertahap dan iteratif. Pada metode ini digunakan untuk stakeholder yang belum mengetahui ide-ide untuk membuat aplikasi yang diinginkannya. Jadi kita memberikan sebuah prototype dulu kepada stakeholder apakah ini sesuai atau belum dengan keinginannya. Contoh studi kasus yang diimplementasikannya adalah ketika seorang pengembang ingin membuat aplikasi mobile baru.
Sebelum membuat aplikasi yang sebenarnya, pengembang membuat prototipe aplikasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Yang selanjutnya adalah metode waterfall. Metode ini dilakukan dengan mengembangkan sistem secara linear dan berurutan. Prinsip dari metode waterfall adalah mengembangkan sistem secara bertahap dan struktur dengan tahapan yang jelas dan terurut. Biasanya, metode waterfall ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam bidang kesehatan, finance, dan banking. Karena jika salah satu metode tersebut, jika salah satu dari tahapan metode tersebut belum selesai, maka akan dilakukan tahapan ulang untuk agar metode sebelumnya selesai terlebih dahulu sebelum lanjut ke metode selanjutnya. Contoh kasus yang diimplementasikan adalah ketika sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem manajemen investasi baru dalam metode waterfall. Perusahaan akan mengikuti tahapan pengembangan sistem secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, hingga implementasi sistem. Yang selanjutnya dan yang terakhir ada metode Agile. Metode ini dilakukan dengan mengembangkan sistem secara adaptif dan kolaboratif. Prinsip dari metode Agile adalah mengembangkan sistem secara bertahap dan fleksibel dengan melibatkan pengguna atau customer dalam setiap tahap pengembangan. Dalam metode Agile, kita tidak perlu mempunyai anggota yang banyak dan kita bisa menggunakan tim yang kecil untuk menggunakan metode Agile. Tapi kurangnya setiap orang dalam tim tersebut harus memiliki komitmen dan tanggung jawab yang sama dalam pembuatan aplikasi tersebut. Jika salah satu orang tidak mengikuti komitmen dan tanggung jawab yang sesuai dengan yang diharuskan, maka metode Agile akan berantakan. Contoh kasus yang diimplementasikannya adalah ketika sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem manajemen proyek baru. Dalam metode Agile, perusahaan akan melibatkan pengguna atau customer dalam setiap pengembangan untuk memastikan bahwa yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Seperti setelah melakukan desain, development, masuk ke testing untuk dicoba apakah ada yang tidak jalan, ada yang kurang, lalu masuk ke development dan review. Saat direview oleh stakeholder atau customer, kita bisa, jika ada yang kurang, kita bisa mengulangi proses tersebut. Tidak seperti waterfall harus menyelesaikan satu tahap tersebut sebelum memasuki tahap selanjutnya. Dalam tahap ini, kita bisa melakukan, dalam metode Agile, kita bisa melakukan setelah review, jika masih ada yang kurang menurut customer, kita bisa mengulangi metode sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Sampai jumpa.